Ya sudah siap. Oke, selamat siang semuanya. Kembali lagi dengan saya di sini. Tapi yang membedakan kali ini adalah saya dengan Bapak Kades Tunjungan, yaitu Bapak Yasir. Selamat siang Bapak Yasir. Bagaimana kabar Bapak Yasir siang ini? Alhamdulillah, ini cuaca juga bisa dibilang cerah ya Pak Yasir ya. Panas nggak panas tapi anginnya sepoi-sepoi, enak sekali ya Pak Yasir. Pak Yasir, mungkin saya ada sedikit ingin bercerita atau bertanya sama Pak Yasir. Pak Yasir mungkin bisa bercerita ke kita ya mengenai wisata yang ada di Tunjungan seperti apa Pak Yasir? Apa aja sih wisata yang di Tunjungan? Saya ini terus terang aja ada di Tunjungan ini baru ada 1-2 yang saya kunjungi, tapi saya penasaran gitu loh. Pengen tahu lagi, lebih banyak lagi untuk sekitar Tunjungan ini. Kira-kira wisata apa aja? Boleh mungkin Pak Yasir bisa bercerita di sini. Ya, terima kasih. Saya nama Yasir, Kepala Desa Tunjungan. Dalam hal ini kami menginginkan bahwasanya kepariwisataan Desa Tunjungan bisa terangkat sehingga nanti seluruh khususnya mereka-mereka yang suka dalam berwisata bisa berkunjung di Tunjungan ini. Perlu saya sampaikan bahwasanya di Tunjungan ini ada beberapa destinasi. Ada beberapa destinasi ya Pak Yasir ya. Oke. Cukup banyak lah. Banyak ya? Iya. Iya. Nah, di antaranya yang pertama yang perlu kami jelaskan bahwa di sini terutama ada yang namanya Cemoro Pitu. Cemoro Pitu. Nah, ini di sebelah sana. Nah, ada jembatannya. Oh, di sana ya, yang berarti kita melewati jembatan itu ya Pak Yasir ya. Oh, jembatan ini ya Pak Yasir ya. Itu Cemoro Pitu. Oke. Lalu silakan Pak Yasir. Nah, di Cemoro Pitu sudah kami buka sejak tahun 2017. Oh, 2017 berarti sudah sekitar 2 tahun, hampir 3 tahun hampir ini. 3 tahun ini ya. Terus kemarin karena ada dampak COVID sehingga kita istirahat dulu. Oh, gitu. Istirahat selama udah hampir 4 bulan. Oke. Dan silahkan nanti kalau mau berkunjung ke Cemoro Pitu, Iya. di sana itu ada beberapa tempat-tempat untuk game atau untuk permainan di Oh, sana. gitu ya. Bisa outbound juga bisa. Oh, outbound ada juga di sana. Heeh. Terus tempat-tempat rekreasi permainan anak-anak di sana. Oh, jadi di sana ada outbound, ada permainan rekreasi anak-anak, ada speedboat juga nggak Pak? Untuk akses ke sananya gitu. Untuk akses ke sana bisa pakai speedboat ada. Oh, ada speedboat Terus juga ya. pakai di sini namanya jukung di sini. Cukong Ya, itu, jukung itu seperti perahu gitu. Ah, seperti Oh, perahu itu. seperti perahu ya. Itu ada. Kayak rakit gitu ya. Ya. Oh, Ya. Dan Kum. terus dari sini setelah dari sini bisa kita melanjutkan ada tempat-tempat yang lain juga. oh gitu. Kalau dari sini Heeh. dari Cemoro Pitu kira-kira jarak 1 kilometer nanti ada tempatnya namanya kebun buah. Oh, kebun buah. Bereneng. Tapi sebelum kita ke kebun buah nih ya, kita bicara untuk Ya. ke wisata kebun buah. Saya mau tanya dulu. Di sana itu kan namanya Cemoro Pitu ya, Pak ya. Apa memang di situ ada pohon cemoronya itu 7 pohon ataukah ada arti lain kenapa dinamakan Cemoro Pitu, Pak? Oh, memang gini. Iya. Memang kita buat branding Cemoro Pitu karena memang di sana ada tanaman cemoro. Di sini memang Oh, gitu. langka. Jadi Memang di sana ada cemoro ya? ada cemoro jumlahnya 7. Oh, Jadi gitu. Memang ada cemoro 7 di jadi sana. memang di sini kawasan-kawasan hutan, tanamannya adalah tanaman jati, terus sono keling. Nah, ini salah satunya adalah tanaman cemoro. Di situ jumlahnya hanya 7. Oh gitu. Jadi sebenarnya kita di kan ada jatinya, ada warna kelingnya, tetapi kok yang bikin kita aneh juga di sini ada cemoro 7 di situ ya. Iya. Jadi
kita namakan di situ Cemoro Pitu. Oke, jadi seperti itu ya, kita bisa tahu kenapa kok dinamakan wisata Cemoro Pitu di situ. Oke Bapak, jadi karena kita sudah tahu di Cemoro Pitu itu selain memang di situ ada cemoro berjumlah 7 pohon, kita juga di situ bisa dimanjakan dengan outbound, acara outbound di situ bisa digunakan. Kemudian juga ada permainan anak-anak di sana juga. Oke Pak, mungkin kita bisa lanjut lagi yang tadi wisata kebun buah ya. Iya. Kebun buah itu tidak jauh dari sini, sekitar 1 kilometer. 1 kilometer dari Ya, sini. dari sini bisa naik jukung atau naik. Oh bisa juga naik jukung. Ya. Speedboat juga bisa. Ya. Oh gitu. Terus Ya, di sana yang kita arahkan memang kebun buah, terutama buah kelengkeng di sana pada tanaman. Buah kelengkeng ya. Ya, di sana. Tekstur tanahnya memang cocok untuk Memang itu ya. cocok. Oh. Oke. Terus lagi bisa melanjutkan lagi, jaraknya dari sini tidak jauh juga. Ya sekitar kawasan itu ada tempat pemancingan. Oh ada tempat pemancingan juga. Di situ juga ada resto namanya. Go Green ya namanya. Go Green. Ya. Jadi ada tempat pemancingan 1 kilometer dari kebun buah juga, namanya Go Green ya. Green. Terus kemudian kita bisa jalan lagi tidak jauh juga 1 kilometer lagi. Kita ke Kampung Durian. Kampung Durian. Ya. Oh itu yang dicari-cari ya, Kampung Durian. Yang sebelah sana. Memang di kampung itu semua warga untuk kebunnya atau tanah tegalnya itu memang khusus tanamannya memang durian semua, tidak ada gitu. tanaman lain. Jenis duriannya apa Pak? Kalau duriannya di sini memang durian lokal. Kita durian kebanyakan kita adalah durian keturunan nenek moyang kita, jadi memang kebanyakan asli. Durian tunjungan ya, Iya. lokal ya. Jadi nggak kita ambil durian montong atau apa enggak ya? Ada yang memang ratusan tahun masih ada di sini. Oh ratusan tahun. Kayaknya pengen coba ini Mbak Isna. Oh, boleh. Nanti mungkin bulan Desember biasanya Pak ya, Desember, Januari itu mulai berbuah. Pesta Kemudian Durian, iya. Oh. dari Kampung Durian masih ada lagi satu distrik lagi yang baru kita Baru buka. ditemukan. Oh destinasi yang baru ditemukan Iya, nih ya. kita Seru ada- kayaknya nih. Ada kuburan kuno. Oh ya? Kuburan kuno sekitar tahun 1200-an lah. 1200-an. Oh Iya, lama juga. kemarin ya. Jadi dan itu memang itu masih Hindu Buddha. Jadi pada masa Hindu dan Buddha Iya. saat itu ya, Iya. Islam belum masuk Belum ya. masuk. Makanya makam atau kuburnya kepalanya ke arah timur. Oh gitu. Iya. Jadi kuburnya kalau di Muslim atau di Islam itu ke arah barat Barat, ya. iya. Kalau yang ini ke arah timur, sebaliknya. Kalau Muslim kan kita Kiblat ke utara. Kepalanya ada di utara. utara menghadap Iya. barat. menghadap ya. ke barat. Kalau utara menghadap barat, kalau ini ke timur. Iya. Kepalanya di timur. Terus dari makam kuno itu luas tuh. Makam kuno itu lebih dari Daerah 4 mana itu hektar. Pak? Ya masih ikut sini di Mungkin desa Dukuh apa? Dukuh Laungan sama dengan Kampung Durian tadi. Dukuh Laungan berarti dekat sama Kampung Durian. Iya. Ini kita dapat lagi wisata baru, yaitu kuburan kuno yang usianya sekitar 1200 tahun yang lalu. Jadi di situ belum ada peradaban Islam masuk ke sini, masih Hindu dan Buddha, karena makam itu sendiri menghadapnya, kalau di Muslim kan kepala di utara menghadapnya ke barat, tapi kali ini enggak, kepalanya di sebelah timur ya, Iya. Mbak Isna ya. Nah itu, ini kayaknya nanti ya setelah acara ini kapan-kapan kita akan ke sana juga, nanti bisa ditemani sama Pak Yasir.
Terus gimana Bapak mengenai makam itu? Mengenai makam itu sudah ditemukan memang di sana ada peninggalan sejarah di sana, di antaranya adalah berupa cincin, berupa koin emas, berupa guci, dan semua Ada di sudah, dalam makam itu? iya, dan semua sudah kita serahkan ke perbekalan. Ke perbekalan, ya, dinas perbekalan. Kita serahkan ke sana. Terus kemudian juga kita buka destinasi baru, yaitu dari sana jarak tidak jauh, ya 1 kilometer lagi. Dari makam itu Iya. ya 1 kilometer. Terus kita buka resto baru ini. Oh, resto baru juga. Ya, nanti udah capek, Oke. pengen minum, pengen makan, jadi kita buka resto baru, namanya Resto Cemoro Pitu. Oh, oke. Resto Cemoro Pitu yang tadi saya sudah sempat sambangi ya. Jadi seperti itu ya, teman. Kalau kita di bepergian keliling wisata yang ada di Tunjungan, setelah kita ada di Wadung Greneng, Cemoro Pitu, kita juga bisa di kebun buahnya, masih nanti ada di Go Green tempat pemancingannya, masih lagi nanti maju lagi ada namanya kebun durian. Nah, deket sama kebun durian kita bisa menemukan yang tadi destinasi baru makam kuno yang usianya 1200 tahun. Maju lagi sedikit karena udah capek nih kita keliling, kita bisa mampir di resto baru juga, wisata baru kita, yaitu Cemoro Pitu. Resto Cemoro Pitu berarti tidak jauh dari wisata Cemoro, kawasan wisata Cemoro Pitu juga sama Waduk Greneng ya. Oke Bapak, saya tertarik nih, kebetulan kan kita ada di Resto Cemoro Pitu ya. Jadi saya juga pengen tahu, ini juga kebetulan ada Mbak Isna, ownernya juga Cemoro Pitu. Kemudian ada Pak Lurah juga. Saya mau tahu konsep dari wisata baru Resto Cemoro Pitu itu. Kemudian kenapa tempatnya memang dibuat di sebelah sini ya Pak ya? Atasnya dari Cemoro Pitu dan Waduk Greneng. Mungkin bisa dijelaskan nih Mbak Isna atau Pak Lurah. Nanti Mbak Isna bisa bicara mengenai menunya. Pak Lurah mungkin bisa ini menjelaskan sedikit tentang Resto Cemoro Pitu itu sendiri. Oh, memang begini sebenarnya, kenapa kita tempat restonya itu di sebelah barat waduk. Sebelah barat waduk, Iya. iya, oke. Dikarenakan kita juga supaya ada link antaranya, antara destinasi yang satu dengan destinasi yang lain. Yang tadi keliling itu Ah, kita ya. keliling, ya. Iya, oke. Yang terakhir kita bisa makan di resto ini. Iya. Terus kemudian selain itu akses jalannya pun sebenarnya lebih mudah. Lebih mudah dijangkau Lebih ya. mudah dijangkau. Terus view-nya, terutama view-nya lebih bagus karena kita menghadap ke timur, menghadap timur. Bisa Ah, ke sana ya, coba Iya. mungkin bisa kita lihat nih. menghadap timur. Oh, tuh bagus sekali. Di sebelah sana mungkin kita bisa zoom ya. Mas, di sana itu kita bisa zoom. Ada satu keluarga yang baru piknik dengan membuka tenda Camping, kecil, ya. camping ya, mini camp bersama family ya. Oke, asik juga nih Pak. Oke, yang sebelah sana juga, oh jadi gitu ya. Iya Bapak. Terus bagaimana lagi? Terus kemudian tempatnya juga cukup luas sehingga kita untuk pengembangan game-game kita ada Iya, ada permainan ya. Iya, ada untuk tempat spot sepeda. Spot sepeda. Iya. Spot sepeda untuk sebelah mana nanti rencananya nih Pak? Nah, ini, Spot sepeda. itu ada Oh, tanda gitu ya? tandanya itu. Oh, Kasih tanda jadi itu. ini Tracknya masih nanti untuk track gitu. untuk sepeda. trek sepedanya. Iya. Jadi ini memang kita belum maksud saya di sini belum keseluruhan memang Masih tertata ya, renovasi. masih proses Belum renovasinya. Tapi sudah ada tempat-tempat spot-spot yang nantinya akan dikasih di sini. Salah satunya ada spot untuk sepeda, ada trek untuk sepeda sendiri. Selain itu Pak mungkin Terus, ada yang lain selain sepeda? Oh, kita bisa adakan camping ya, pakai tenda, Oh, gitu? berkemah di sini juga Bisa. ada. Ada lahan juga untuk Ada, camp iya. di sini ya? Ada ya, di sini luas sekali. Oh, di di sana. sana. Iya, Oke. luas sekali
enak ini kalau untuk Oke, jadi acara kemah, acara ya. perkemahan bisa. Jadi kalau misalnya mau outbound outing acara di luar dan menginap, mungkin dari pihak entah dinas ataupun dari sekolahan itu bisa kita gunakan area dari Resto Cemoro Pitu ini untuk tempat camping ya. Iya, camping, Jadi perkemahan. bumi perkemahan. Ada edukasinya juga Iya, ya ada Pak ya, edukasinya, ada ya. edukasinya juga. Asik Pak. Iya. Ada tambahan Ada lagi? salah satu kita sebelah branding kita, Heeh. kita spotnya untuk acara olahraga itu adalah egrang kita belajar. Egrang. Iya kita karena Ini yang belum ada nih. untuk Mainan tradisional Oh, yang udah mulai tradisional langka. ya. Iya betul saya setuju sekali. Oke. Egrang juga ada ya. Ya, kemudian yang salah satu lagi sebenarnya kita siap ada edukasi namanya kita adalah pangon sapi tadi Pangon sapi. ya di sini. Pangon sapi itu kayak apa? Gembala sapi. Oh, angon sapi. Iya. Oh, iya. Ada tempat khusus gembala sapi Oh tadi. iya gitu ya. Jadi namanya pangon sapi di Pangon situ. sapi. Ada pengembalanya, ada tempat Ada- penggembalanya, ada sapinya Ada di situ. sapinya. Ya. Bisa seli sapi bersama sapi. Oh ya. Bisa berenang sama sapi, bisa. Gimana kalau kita Tempatnya misalnya mau Sore ambil besok. ambil yang pangon sapi ya? Ya. Kita mau ambil yang pangon sapi. Hmm. Boleh tahu dong Pak? Ya. Biayanya berapa? Oh, iya. Pasti itu kan Iya, yang iya, kita iya. ingin tahu juga, ada nggak biayanya itu? Cukup murah Atau kita. paketan atau Nah, bagaimana? kita paketan. Jadi Paketan cukup ya. murah sekali kita 20.000 sudah bisa dapat makan. Oh 20.000 Iya, makan? bisa makan sama edukasi di sana. Dapat edukasi termasuk pangon Pangon sapi sapi. itu, Ada ya. minimal Pak Iya. peserta untuk mengikuti itu ataukah tidak ada minimal? Kita peserta cukup keluarga 4 orang minimal. Oh 4 orang Iya. ya. Jadi 3 orang Kita layani. family ya, Iya, tetap family. dilayani Iya. ya. Tetap masuk dalam satu paket. Iya. Gitu. Oke. Ada sepeda, sudah Egrang. disediakan treknya, Iya. sudah ada egrang, ada camp, kemudian juga pangon sapi. Saya dengar juga ada ATV juga ya Pak ya? Oh iya, rencana seperti itu. Oh, ada ATV-nya juga. Bagus-bagus itu Bapak. Iya. Kalau untuk camp sendiri, nanti berarti hubungannya sama Mbak Isna ya? Bisa. Bisa sama Mbak Isna ya. Kalau menunya sendiri gimana Pak? Ah, menunya sendiri kayaknya ini sudah kita beralih ke Mbak Isna nih, Pak. Boleh. Pak Yasir. Gimana Iya. Mbak Isna menu-menu yang ada di sini tuh? Ya, menunya tadi seperti yang sudah Mbak Diana cicipi, ada Iya. mangut manyung. Oh, enak Itu sekali. ada, terus nanti mungkin yang di sini belum familiar juga ada sate toge. Ah, sate toge. Apa itu, Bukan toge ya, tapi toge. Apa Toge itu itu Mbak ikan Mbak laut. Isna? Oh, ikan Ikan laut. laut, Ikan ya. laut, ikan apa Mbak? Ikan toge namanya. Oh, ikan toge. Ya, Oh, nanti kita sate dibumbu seperti ya ada bawang merahnya, ada cabenya, ada kecapnya. kalau boleh tahu ikan toge mungkin bisa dikasih gambaran bentuknya, teksturnya. Lebih hampir mirip bawal. Tapi udah Bawa siap laut. belum hari ini? Hari ini kebetulan kemarin nggak dapet yang seger, jadi ikan togenya belum ada untuk hari ini, kosong gitu. Tapi nanti ada, insya Allah saya sudah menyiapkan untuk sate togenya. Oke. Terus ada juga olahan mujair. Mujair memang dari waduk sini Oke, ya. dari ikan waduk Greneng sendiri ya. Ada Heeh. olahan mujair, nanti ada brambang asemnya, ada bakarnya bisa, terus ada digoreng biasa juga bisa itu. Terus ada juga selain mujair, satu lagi ikan yang dari waduk sini, ikan truno. Ikan truno Ya, yang tadi saya seperti cicipi di pepes itu ya. pepes Mm-mm. truno bisa, nanti pindang truno juga bisa. pindang juga Ya, ada. selain itu juga gabus, kutuk kalau sini namanya, kutuk juga. Boleh tahu Ada. saya tertarik sama yang ikan truno itu karena itu kan nggak umum ya, Ya, Mbak Isna umum, ya. ya. Ikan truno itu tadi saya sempat dengar itu ikan bukan kanibal apa? Predator. Predator. Ya, predator. Jadi ikan predatornya sini ya. Iya, predatornya sini kayaknya dia mangsanya
gabus ya, kutuk itu. Makanya di sini udah mulai agak langka namanya gabus itu. Tapi Karena yang makin jadi banyak makanan truno itu ya. Trunonya itu. banyak ya. Pengembangannya lebih cepat. Cepet dan kembang biaknya cepet banget truno itu. Truno. Iya. Mungkin ada nggak sih kalau kita makan ikan truno itu khasiat atau apa? Khasiatnya kurang lebih hampir sama dengan gabus. Oh gitu Kutuk ya, bisa untuk percepatan penyembuhan luka. Oh gitu. Ya, proteinnya tinggi, Proteinnya albuminnya itu tinggi. Kurang lebih ya hampir mirip lah dengan kutuk. Bahkan malah kelebihannya durinya sedikit, dagingnya tebal. Nah, itu kalau kutuk kan masih durinya masih agak banyak. Kalau truno itu durinya Iya. sedikit ya. Tadi waktu nyicipin pepesnya yang dari ikan truno itu, Ya. dagingnya sampai di kepala-kepala. Bener ya, bener. Dagingnya sampai di kepala-kepala dan memang apa namanya Kepalanya dagingnya kan tebal. tebal, ya. Kak Yasir, betul sekali. Daging semua. Menu lain Mbak selain itu? Menu lain tadi mungkin nanti akan lebih banyak ke ikan-ikanan. Oh, lebih ikan Iya, ikan-ikanan fresh ya. fresh ya, tetap Uh-uh. fresh gitu. Ada nanti bawal, bawal laut ya, Bawah laut ya, oh, yang kakap, dari laut. kakap laut juga ya. Karena kalau untuk yang ikan yang lain yang tawar itu di sini sudah banyak. Sudah banyak betul. Sudah betul banyak. sekali. Jadi untuk Resto Cemorop itu nanti kami akan menyediakan yang di sini masih belum anti mainstream lah. Anti mainstream. Lain. Alternatif lain selain ikan tawar. Iya, ikan tawar Iya, tapi gitu. juga ada beberapa pengunjung yang ingin mencicipi ikan dari Waduk Greneng Iya, itu sendiri ikannya ya. ikan tawarnya dari sini lokal, Ah, dari Waduk Greneng. Tapi untuk ikan-ikan laut juga tetap Iya, disediakan iya, dan iya. itu makanannya fresh semua fresh ya. ya. Jadi untuk bunda-bunda, ayahanda nggak usah khawatir ya, makanan di sini nanti udah sampai sini mana ya restonya, makanannya kemana ya. Tapi di sini ada namanya Resto Cemorop itu yang dekat dengan Waduk Greneng, dekat dengan Cemorop itu, dekat dengan destinasi yang lainnya. Dan makanan di sini fresh, sehat semua dan harganya terjangkau, ekonomi sekali. Tidak menguras kantong kita. Yang penting keluarga happy dan ada banyak wahana tadi yang sudah disebutkan sama Pak Yasir itu tadi. Oke. Untuk minuman sendiri Mbak, selain makanan mungkin minuman, ada menu-menu khusus spesial nggak? Yang atau mungkin makanan dan minuman yang spesial untuk restoran ini? Spesialnya mungkin minumnya nanti es buahnya ya. Es buah? Ya, es buah. Ya. Beda sama yang lain. Beda sama yang lain. Saya pengen coba nih besok. Iya, boleh. Terus sama ikan apa tadi yang dari laut? Toge. Toge Ya, ya, saya mau sate coba Pak toge Yasir, itu, sate sate toge. toge, Nanti iya. kalau sudah sedia ada, saya di ini siap. ya. Nanti dihubungi, dikabarin ya. dikabarin ya. Siap. Jadi minuman spesialnya adalah es buahnya. Es buah, ya. Tadi saya belum coba cicipin es buah. Saya memang lagi kepengen es teh waktu itu. Tapi nanti kapan-kapan saya juga pengen coba tuh. Sate toge, es buah, sama siapa? Apa? Truno? Truno. Truno lagi. Trunonya dipindang bisa ya? Bisa, ya. Bisa, oke. Ya. Masakannya enak ini Mbak Isna ini. Kemudian Mbak Isna ada nggak rencana-rencana ke depan untuk resto sendiri Mbak Isna? Kalau rencananya ya kalau ini kan masih pendopo jadi satu. Nanti pengembangannya pengen ada gazebo tersendiri. Ada gazebo? Iya, di atas itu. Jadi nanti biar view-nya langsung ke Langsung ke- waduk ya. Keren sekali. Mungkin kalau gazebo kan lebih privacy ya. Betul. Privacy keluarga gitu. Apalagi kalau dipakai keluarga, Iya. asik sekali ya, Iya. sambil lihat pemandangan di Waduk Pemandangan, Greneng ya. Keren Mbak, terrealisasi. Moga-moga Amin. Ya, Segera. saya pun juga bisa lebih menikmati lagi. Iya, Sekarang siap. sudah ada makanan. Biasanya kalau saya kesini pernah tuh udah siang-siang panas-panas mau cari makan susah. Susah ya. Iya, susah sekali gitu. Anak-anak juga nggak boleh sembarangan makan Iya. karena kita memang bunda itu lebih memilih makanan yang sehat untuk keluarganya. Iya, Iya Pak Yasir, betul Iya. sekali.
Jadinya kalau sekarang sudah ada itu kayaknya saya nggak khawatir deh Nggak mau bingung. main-main ke sini. Iya. Sudah ada ini di sini. Oke. Mungkin Pak Yasir ada yang mau ditambahi dari ini Pak Yasir yang mungkin mau disampaikan ke kita-kita juga, ke pemirsa yang lain. Iya, terima kasih ya, untuk teman-teman semua yang senang untuk berwisata. Mm-mm. Jangan takut, artinya ketunjungan, dan ini banyak destinasi yang bisa kami tawarkan seperti yang saya sampaikan. Jadi sebenarnya masih banyak potensi wisata, cukup banyak di sini karena kita punya waduk, punya hutan, masih banyak, sehingga silahkan berkunjung ke Tunjungan, berwisata ke Tunjungan, sehingga biarpun 1 hari, 2 hari, 3 hari nggak akan habis potensi di Tunjungan untuk dikunjungi. Iya. Dan saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya semuanya. Baik Iya. Bapak, kalau Pak Yasir tadi bicara mengenai 1-2 hari tidak akan pernah habis. Semoga di sini juga disediakan penginapan-penginapan ya siap. Bapak ya, Ya, iya. sehingga kita bisa puas. Ada di Iya, sini sedia nanti kita Pak Yasir dan Mbak Isna bisa siapin camp-camp di sini ya. Oke, begitu dulu teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktunya dalam menonton siaran kita hari ini. Pak Yasir saya juga terima kasih atas waktunya. Mbak Isna saya terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa dipertemukan dengan suasana yang lebih jauh, lebih bagus. Di sini sudah tersedia termasuk gazebo-nya, wahananya sudah lengkap. Dan kita bisa langsung live streaming. Kita akan ikuti kegiatan yang sudah tersedia ya, dan akan ada komen-komen yang langsung bisa dijawab lewat live streaming kita nanti. Oke, see you guys, selamat siang, terima kasih.